Ilir lir ilir tandure wong sumilir, tak ijo royo royo tak sengguh penganten anyar. Hah? Apa itu? Lihat, saudara, apa itu? Apa yang terjadi? Masih ingatkah kamu dengan pesanku? Barang siapa yang mendapatkan wahyu kraton, maka ia dapat menurunkan raja-raja yang kuat dan tangguh di tanah Jawa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Afik Junadil Altaf Furqan. Hari ini saya akan menceritakan legenda yang ditulis oleh Danu Priyo Prabowo dari buku Antologi Cerita Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta pada tahun 2004 dengan judul Asal Mula Desa Butuh. Alkisah, di suatu pagi yang indah, Sunan Kalijaga sedang berpesan kepada kedua muridnya, yaitu Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Ia berpesan kepada muridnya, rasanya sudah habis ilmu yang kuberikan kepada kalian berdua. Sekarang tinggal kalian berdua amalkan untuk sesama. Pergilah dan carilah wahyu kraton di Gunung Kidul. Wahyu kraton adalah pertanda dari Yang Maha Kuasa. Barang siapa yang mendapatkannya, maka ia dapat menurunkan raja-raja yang hebat dan berwibawa di tanah Jawa ini. Tak butuh waktu lama, Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan segera ke Gunung Kidul. Sesampainya di Gunung Kidul, atas saran Ki Ageng Giring, mereka berdua berpencar. Ki Ageng Pemanahan bertapa di sebuah tempat yang belum pernah terjangkau oleh manusia. Sedangkan Ki Ageng Giring dan Ki Bintulu Aji membuka lahan baru untuk dijadikan desa. Di desa itu pula ia menikah dengan putri yang bernama Talangwari. Suatu hari ia pernah bertanya kepada sang guru, "Guru, apakah mungkin sabut kelapa ini bisa ditanam? Bukankah harusnya kelapanya?" "Memang tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin terjadi jika itu sudah kehendak Yang Maha Kuasa?" Tanpa banyak bertanya, Ki Ageng Giring segera menanam sabut kelapa tersebut. Ia menanam sabut kelapa tersebut bersama Ki Bintulu Aji serta dirawat oleh Ki Bintulu Aji. Lama-kelamaan, sabut kelapa itu tumbuh menjadi pohon yang besar dan kuat. Tapi anehnya, buahnya hanya satu dan buahnya kecil sekali. Makanya dinamakan buah kelapa gagak emprit. Suatu hari, saat Ki Ageng Giring dan Ki Bintulu Aji sedang duduk-duduk di dekat pohon kelapa tersebut, tiba-tiba ada cahaya yang masuk ke dalam air kelapa gagak emprit. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sosok sang guru di hadapan mereka. "Hah, lihat, apa itu? Lihat sinar apa itu? Apa yang terjadi? Lihat sinar apa itu?" "Masih ingatkah kamu dengan pesanku? Barang siapa yang mendapatkan wahyu kraton, maka ia dapat menurunkan raja-raja yang kuat dan tangguh di tanah Jawa ini."
Jadi inilah yang guru maksud dengan wahyu keraton. Ya, itulah wahyu keraton. Ki Ageng Giring, minumlah air kelapa gagak emprit, maka kelak engkau akan menurunkan keturunan yang kuat dan hebat di tanah Jawa ini yang akan menjadi raja. Istriku, 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 lihatlah, ini adalah wahyu keraton. Ini adalah wahyu keraton yang selama ini kita cari. Istriku, tolong jaga air kelapa gagak emprit ini. Aku harus menyucikan diri dulu. Nanti setelah aku menyucikan diri, akan segera aku minum air kelapa ini. Baik, Kakanda, akan aku jaga air kelapa itu. Sesampainya Ki Ageng Giring di danau, tiba-tiba ada sosok tamu yang masih saudaranya Ki Ageng Giring. Tok, tok, tok. Ternyata itu adalah Ki Ageng Pemanahan beserta pengawalnya. Ki Ageng Pemanahan datang dengan kelelahan dan sangat kehausan. Ia diberikan air hangat gula Jawa, tetapi ia tidak mau. Ia hanya menginginkan air kelapa gagak emprit. Nyai Talangwari sudah berusaha untuk mencegah dia meminumnya. Tetapi Ki Ageng Pemanahan langsung menyambar air kelapa itu dan meminum air kelapa itu. Dan segera Ki Ageng Pemanahan berpamitan kepada Nyai Talangwari untuk pulang. Nyai Talangwari merasa bersalah sekali. Ia tidak bisa menjaga pesan dari Kakanda. Aduh, bagaimana ini? Kakanda pasti akan sangat marah padaku. Aduh. Istriku, mengapa engkau menangis? Apa yang sudah terjadi? Kakanda, maafkanlah aku. Aku tidak bisa menjaga pesanmu itu. Tadi saudaramu datang dan meminum air kelapa gagak emprit. Aduh, bagaimana ini? Air kelapa gagak emprit sudah diminum. Aku harus segera mengejar Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring segera mengejar Ki Ageng Pemanahan. Mereka bertemu di suatu desa bukan untuk berkelahi atau baku hantam amarah, melainkan untuk berbaikan. Kakanda, maafkanlah aku. Aku hanya ingin meminum air kelapa gagak emprit. Baiklah, akan aku maafkan, tetapi dengan satu syarat. Setelah keturunanmu menjadi raja, izinkan keturunanku yang menjadi raja, walaupun hanya sekali saja. Ki Ageng Pemanahan hanya terdiam dan tidak menjawab. Waktu telah berlalu dan sejarah mengatakan bahwa keturunan Ki Ageng Pemanahanlah yang selalu menjadi raja. Dan desa di mana Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan bertemu diberi nama Desa Butuh. Teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari legenda ini ialah kita harus menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, bukannya dengan amarah. Dan kita harus berbaik hati kepada siapa saja, taat dengan perkataan guru. Sekian legenda yang Mas Afik sampaikan kepada kalian. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak kebaikan dari legenda ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.